anak-anak. Ya, hari ini Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal tentang kendaraan. Ya, kendaraan itu adalah transportasi anak-anak. Transportasi itu apa sih Miss Lydia? Ya, transportasi itu adalah alat kendaraan yang kita gunakan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, transportasi atau kendaraan ini dibagi menjadi 3. Ada yang di darat, ada yang di air, dan ada juga yang di udara. Kira-kira anak-anak tahu nggak kendaraan yang di darat ada apa saja? Kalau yang di air ada apa saja? Dan yang terakhir yang ada di udara apa saja ya? Nah, coba kita perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Anak-anak boleh bantu sebutkan ya nama-nama kendaraannya. Yang pertama, Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal kendaraan yang ada di darat, namanya mobil. Apa anak-anak? Ya, ini adalah mobil ya. Mobil mempunyai 4 roda. Ada berapa rodanya? Ya, ada 4. Nanti anak-anak coba yang punya mobil rodanya dihitung ya. Ada berapa? Bener nggak kata Miss Lydia ada 4? Nah, mobil ini dia tidak bisa berjalan di air dan dia juga tidak bisa berjalan di udara. Makanya Miss Lydia menyebutkan dia merupakan kendaraan darat. Coba siapa yang tahu klaksonnya bunyinya seperti apa? Ya, Tintin. Seperti itu ya. Ada lagunya loh. Din din din, suara mobilku. Don don don, suara mobilmu. Din din don don, bunyi semua. Ha ha ha, aku gembira. Siapa yang gembira kalau jalan-jalan naik mobil? Miss Lydia juga loh. Selanjutnya ada yang namanya bis ya anak-anak. Nah, bis ini sama seperti mobil bentuknya, tapi dia lebih panjang dan jumlah kursinya lebih banyak daripada mobil yang anak-anak punya. Kalau mobil yang biasa anak-anak naiki mungkin maksimal paling banyak 8 atau 6 orang. Nah, kalau bis ini dia bisa banyak sekali jumlahnya karena jumlah kursinya ada yang sampai 36, ada yang 24, tergantung jumlah kursinya. Banyak kan? Iya, bis ini merupakan contoh dari kendaraan darat anak-anak. Ya, nanti kita berdoa semoga corona selesai jadi kita bisa jalan-jalan naik bis ya. Nah, bis ini biasanya dikendarai oleh supir. Ya, oke. Nah, ini merupakan bis. Ya, selanjutnya ada juga kendaraan motor. Apa anak-anak? Iya, motor. Nah, motor ini mempunyai 2 roda. Ya, mempunyai 2 roda dan dia tidak bisa berjalan di atas air atau di udara. Dia hanya bisa berjalan di darat, ya. Siapa yang di sini pernah ikut papi maminya naik motor? Pasti seru. Tapi kalau anak-anak naik motor, jangan lupa harus menggunakan helm agar anak-anak tetap selamat sampai di tujuan, ya. Selanjutnya ada juga namanya sepeda. Apa anak-anak? Ya, sepeda. Nah, sepeda itu mempunyai 2 roda ya. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya sepeda juga ada yang rodanya 3 atau rodanya 4, tergantung kegunaannya. Ayo, siapa yang di sini punya sepeda? Nah, kalau naik sepeda harus tetap jaga keselamatan ya. Jangan sampai ngebut-ngebut. Oke, siapa yang tahu lagunya sepeda seperti apa? Ya, kring 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 ada sepeda. Sepedaku roda 3. Ku dapat dari... Iya, dari siapa yo? Karena rajin belajar ya. Oke, selanjutnya ada juga namanya kereta api. Apa anak-anak? Kereta api. Nah, kereta api ini berjenis kendaraan yang adanya di darat karena dia tidak bisa berjalan di atas air maupun di udara. Dia nggak bisa terbang anak-anak. Nah, walaupun dia berjalan di darat, tapi dia tidak bisa sama seperti mobil, sepeda, motor, bahkan bis karena dia mempunyai jalan sendiri atau jalur khusus namanya rel kereta api. Apa anak-anak? Ya, rel kereta api. Nah, orang yang mengendarai kereta api namanya masinis. Apa anak-anak? Ya, masinis ya. Siapa di sini pernah naik kereta?
Wah, pasti tahu dong suara kereta seperti apa? Tutut. Coba kita nyanyi bersama-sama ya. Naik kereta api tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Tut tut. Itu adalah kereta api. Selanjutnya ada juga namanya delman. Apa anak-anak? Ya, delman. Delman itu seperti kereta yang ditarik oleh kuda anak-anak. Nah, kereta yang ditarik oleh kuda itu mempunyai 2 roda ya. Siapa yang di sini pernah naik delman? Pasti jarang anak-anak zaman sekarang bisa naik delman karena agak sulit untuk mencarinya. Nah, orang yang membawa delman namanya Pak Kusir. Siapa namanya anak-anak? Ya, Pak Kusir. Tahu nggak lagunya seperti apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Ya, itu adalah suaranya sepatunya si kuda. Ya anak-anak. Oke, selanjutnya Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal namanya bemo. Ya, zaman dulu nih kendaraan ini sangat terkenal loh anak-anak. Untuk sekarang ini agak susah ya mencari bemo. Mungkin anak-anak gak pernah bisa lihat lagi bemo. Nah, bemo itu seperti mobil, tapi di belakangnya ada kapnya. Coba anak-anak perhatikan ya. Mungkin papa mama anak-anak pernah tahu tentang bemo ya. Gak apa-apa, tapi anak-anak melihatnya melalui gambar saja ya. Ini namanya bemo. Selanjutnya ada juga yang seperti bemo, tapi dia bukan bemo, namanya bajai. Apa anak-anak? Iya, bajai. Nah, berbeda ya bemo dengan bajai, bentuknya berbeda. Coba anak-anak perhatikan. Untuk sekarang ini kayaknya ada beberapa tempat yang masih menggunakan bajai. Nanti kapan-kapan kalau corona sudah hilang, anak-anak boleh nih ajak mami, yuk cari bajai, cobain deh naik bajai. Pasti seru loh. Selanjutnya ada juga namanya taksi. Siapa yang di sini pernah naik taksi? Ya, kalau anak-anak mau berpergian tidak naik mobil sendiri, anak-anak bisa menggunakan taksi. Nah, untuk sekarang ini ada juga namanya taksi online, seperti Grab, seperti apa lagi ya? Iya, ada namanya yang sekarang-sekarang ini yang terkenal GrabCar. Ya, bener nggak? GoCar. Nah, itu sebenarnya taksi anak-anak. Cuman sekarang dibikin menjadi online ya. Selanjutnya ada juga nih mobil polisi. Nah, mobil polisi berjalannya di darat. Dia tidak bisa terbang dan dia tidak bisa berjalan di atas air. Siapa yang pernah lihat mobil polisi? Coba tebak rodanya ada berapa? Ya, rodanya ada 4 ya. Digunakan oleh Pak Polisi untuk bekerja. Selanjutnya ada juga nih mobil ambulan ya. Mobil ambulan juga mempunyai 4 roda. Dia berjalan di darat. Biasanya mobil ambulan ini digunakan oleh bapak atau ibu dokter untuk membawa orang-orang yang sakit. Selanjutnya ada juga mobil pemadam anak-anak. Nah, mobil pemadam itu ada yang besar, ada yang kecil, tergantung kebutuhan bapak pemadam untuk membantu memadamkan api ya. Siapa yang pernah melihat mobil pemadam? Ya, selanjutnya Miss Lydia mau kasih lihat namanya truk ya, atau truk boleh lah bahasa Inggrisnya, truk ya. Nah, biasanya ini merupakan mobil besar yang biasanya digunakan untuk membawa alat-alat berat seperti pasir, batu, dan lain-lainnya ya. Harus hati-hati ya dengan mobil truk ini karena mobilnya terlalu besar. Siapa yang mau naik mobil truk? Selanjutnya nih yang terakhir nih, Miss Lydia mau kenalin namanya becak. Apa anak-anak? Iya, namanya becak. Nah, becak itu mempunyai 3 roda ya. Dia biasanya untuk sekarang ini agak susah dicarinya, hanya beberapa tempat saja yang masih menggunakan becak. Nah, ketika anak-anak naik becak, anak-anak akan duduk di bagian depan dan bapak yang membawa becaknya akan berada di bagian belakang. Siapa yang mau tahu lagunya seperti apa? Nih, coba dengerin ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca,
coba bawa saya, ya. Itu lagunya Becak. Sebenarnya ada bait keduanya, tapi anak-anak latihan lagu yang bait pertamanya saja dulu ya. Untuk selebihnya nanti anak-anak boleh dengar di YouTube, oke? Nah, kita sudah belajar mengenal kendaraan di darat. Sekarang kita coba mengenal kendaraan yang ada di air. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa saja ya kendaraan yang ada di air? Nah, kapal api ini atau biasa anak-anak kenalnya dengan kapal ya anak-anak, digunakan ketika kita sedang berpergian untuk melewati air anak-anak, karena anak-anak akan susah jika berenang, betul kan? Kita harus menggunakan kendaraan yang besar untuk bisa menyeberangi dari yang satu melewati laut ke tempat yang lain. Kita akan menggunakan kapal dan dia bisa berjalan di atas air anak-anak. Nah, orang yang mengendarai kapal api adalah nahkoda. Siapa ya anak-anak? Ya, nahkoda ya. Anak-anak, nah siapa di sini pernah naik kapal laut apa kapal api? Ya pasti seru ya. Selanjutnya Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal namanya kapal layar. Nah, kapal layar ini biasanya digunakan saat kita cuman berpergian tapi tidak jauh. Biasanya juga digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan anak-anak ya. Karena kapalnya tidak terlalu besar dan dia mempunyai layar untuk bisa berjalan ya. Kalau kapal api apa kapal laut dia menggunakan mesin, tapi biasanya untuk kapal layar dia cuma menggunakan layarnya itu yang ditiup oleh angin sehingga bisa berjalan ya. Selanjutnya ada juga nih yang bisa berjalan di atas air, namanya sampan. Apa anak-anak? Ya, sampan. Dia seperti perahu tapi dia tidak punya layar dan biasanya kita menggunakannya dengan cara didayung anak-anak. Wah, pasti seru ya. Kalau bahasa Inggrisnya lagunya yang seperti ini. Roll, roll, roll your boat. Siapa yang pernah dengar lagunya? Nah, itu boat itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya sampan ya anak-anak. Oke, dia berjalannya di atas air. Nah, selanjutnya ada juga nih namanya kapal selam. Miss, kok namanya kapal selam? Karena kapal selam ini dia berjalannya di bawah air anak-anak. Ya, tidak seperti kapal laut, tidak seperti sampan, tidak seperti kapal layar yang ada di atas, tapi dia akan masuk ke dalam air. Wah, siapa yang di sini mau naik kapal selam? Pasti seru bisa melihat ikan-ikan yang ada di bawah laut ya. Oke, selanjutnya Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal kendaraan yang ada di udara. Berarti tandanya kalau yang ada di udara mereka bisa apa ya? Betul, mereka bisa terbang. Kira-kira apa ya? Yang pertama ada namanya pesawat terbang anak-anak. Siapa yang di sini pernah naik pesawat? Wah, pasti seru. Nah, pesawat terbang ini dikemudikan oleh pilot. Siapa anak-anak? Pilot ya. Nah, pilot itu yang membawa atau mengendarai pesawat. Nah, pesawat ini bisa terbang, makanya dia kendaraan yang ada di udara. Oke. Selanjutnya ada juga namanya balon udara. Apa anak-anak? Ya, balon udara. Kenapa Miss Lydia namanya balon udara? Karena bentuknya seperti balon, tapi di bawahnya dia mempunyai keranjang di mana kita bisa berdiri di dalamnya, ya, dan kita bisa ikut terbang bersama balon udara. Tapi untuk daerah sini jarang sekali kita bisa menemukannya. Ada beberapa tempat yang masih bisa kita kunjungi untuk bisa mencoba balon udara ini, ya, anak-anak. Dan selanjutnya ada juga namanya helikopter. Nah, helikopter ini juga merupakan kendaraan yang ada di udara karena dia bisa terbang. Coba anak-anak perhatikan. Ya, berbeda ya dengan pesawat. Kalau pesawat dia tidak terlihat baling-balingnya, tapi kalau helikopter akan terlihat jelas ada baling-baling yang bisa memutar di bagian atasnya dan bentuknya seperti capung anak-anak. Siapa yang pernah lihat binatang capung? Nah, bentuknya sama kan sama helikopter? Yang terakhir, Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal pesawat luar angkasa atau roket. Nah, ini biasanya digunakan oleh para astronot untuk pergi ke luar angkasa. Tapi jarang sekali ya kita bisa mencoba namanya pesawat luar angkasa ini atau roket, kecuali kalau anak-anak nanti besar ingin menjadi astronot.
Demikianlah pembelajaran kita mengenal tentang kendaraan yang ada di darat, di air, dan di udara. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya anak-anak.